selesai, udah ditentukan siapa pemenangnya. Belum diumumkan siapa presiden, belum diumumkan dia menang, dia sudah siapkan satu skenario naik andong. Berarti untuk menyindir pernyataan Pak Prabowo. Iya, bukan menyindir aja, menyiksa lah. Menurunkan ketua KPU. Coba Anda bisa bayangkan sendiri. Data dari C1 berbeda dengan aplikasi yang mereka buat. Sekelas lembaga negara ini saja memberikan alasan bahwa itu kesalahan, itu omong kosong. Karena rakyat sudah menyebarluaskan kecurangan-kecurangan yang terjadi di KPU di daerah-daerah, sehingga mereka ketakutan dan mereka mengatakan bahwa kami khilaf atau apa begitu. Jadi kami datang di situ tujuan jelas, satu, menurunkan ketua KPU. Itu kuncinya, karena dia juga sudah dikatakan bahwa melanggar kode etik, maka turunkan, itu kuncinya. Pak Jokowi, jangan diam aja, nih rakyat udah marah, nih mama udah marah. Jadi tolak pemilu curang, gak usah lagi curang-curangan. Rakyat sudah pada pintar, nggak mau dibohongin. Jangan udah pada cerdas. Rakyat seluruh Indonesia marah melawan kecurangan yang ada di Pilpres 2024. Jadi wahai Ketua KPU, lihat nih, rakyat sudah mulai turun ke jalan. Jangan macam-macam. Rakyat sudah marah. Tolak. Yang main-main dengan suara rakyat itu bisa kena azab. Situs KPU nih, si rekap. Sekali lagi pakai ilmu titen wong Jowo, yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab. Nggak percaya, buktikan komisioner KPU Bawaslu di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi yang main-main dengan suara rakyat, bener ada yang kebeli. Tapi yang main-main dengan suara rakyat kena azab, tidak hanya menyalahi hukum tapi juga dosa. Vox Populi, Vox Dei. Kabar buruk bagi kubu 02, suara mereka kini mulai stagnan di angka 42%. Rakyat nggak termakan lagi sama bujuk rayu mereka. Rakyat malah mulai menunjukkan sikap dan rasa sebal. Dan makanya kubu Prabowo Gibran pun kini terpaksa. Mereka harus menghadapi Pilpres putaran kedua yang diyakini bakal semakin sengit lagi. Hasil survei Prabowo Gibran mentok di angka 42%. Wah, kalau udah mentok, bisa nggak tercapai nih target Prabowo Gibran untuk memenangkan Pilpres nanti di satu putaran. Kira-kira langkah apakah yang akan diambil oleh Prabowo Gibran untuk mencapai target, yaitu memenangkan Pilpres nanti dengan angka 50%? Apa terus kita mau percaya? Teman-teman, informasi ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa belum ada yang bisa mengklaim, satu suara, kemenangan satu putaran. Misalkan menang di 02 yang sekarang sangat sombong karena bisa satu putaran begitu, itu juga akan mendapatkan gangguan secara etika ke depan. Karena kampus sudah bersuara. Ini soal etika yang sudah mulai bergeser dari etika kepada abuse of power, yang disebut dengan politisasi bansos, politisasi APBN. Awalnya etika diremehkan, sudah mulai Nah, ini diingatkan oleh kampus. Begitu diingatkan oleh kampus, ternyata menuduh kampus ini karena suara kami sudah tinggi, maka ada skenario pemakzulan, ada skenario rektor-rektor. Coba, itu ciri-ciri mata hati yang sudah tertutup. Langsung ditanggapi. Iya. Inilah tanggapan Pak Jokowi dan Profesor Mahfud terkait isu kecurangan di Pilpres. Masyarakat yang menyoroti soal kecurangan seperti dari surat di TPS, katanya di upload ke Sirekap kok hasilnya berbeda dengan yang sudah ada. Gimana Pak? Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Jokowi menyatakan lapor saja ke Bawaslu dan ke MK. Ini saya kasih logiknya. Kalau seseorang yang terlibat
menjadi bagian dari kecurangan itu dan kemudian mengajukan usulan supaya menggunakan lembaga resmi, kira-kira pantas nggak? Kepantasan usulan itu menurut saya bermasalah secara integritas. Lah kenapa kecurangan-kecurangan atau potensi penyalahgunaan kewenangan itu tidak itu dulu yang diperbaiki? Jadi sekarang ini kayak post factum gitu loh. Kalau ada ini kecurangan-kecurangan lapor aja ke Bawaslu. Coy, lu dulu gimana melakukan kayak gitu? Jadi bagi saya ini pertanyaan ini ngeledek gitu loh. Tidak pantas itu dilakukan dengan bertanya seperti itu. Mohon maaf, ini bukan Timnas Anwin, ini Bambang Wijoyanto. Supaya aman, Bambang Jaya aman. Enggak, itu logiknya di situ sih sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Teman-teman coba lihat. KPU mengakui kesalahan, fine. Apa kemudian respon terhadap kesalahan itu? Minta maaf, bagus. Tapi dalam sisi hukum nggak bisa cuma minta maaf. Usulan yang diajukan oleh Bang PJ itu menjadi relevan. Salah satu bentuk permintaan maaf itu adalah memberi akses untuk tiap-tiap calon melakukan audit. Itu baru. Kalau sekarang nggak ada gunanya kau minta maaf itu. Sebentar lagi mau Idul Fitri dan Idul Adha, kita minta maafnya di situ aja. Terus yang kedua yang paling bahaya ini, akibat tindakannya sudah menimbulkan dampak. Bagaimana dia mengkonversi dampak yang timbul dari tindakannya itu? Ini masyarakat rakyat ingin menyampaikan suara keadilan. Kita hanya berharap KPU netral, KPU adil, KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang. Ya, jangan bela kami di 01, tidak cukup KPU netral, cukup KPU adil, nggak perlu membela 01, nggak perlu. Betul. Tapi kami hanya berharap KPU netral. Betul. Pegang amanah itu. Hasyim Asy'ari, antum adalah kader daripada Nahdlatul Ulama. Kalau antum berkhianat, artinya antum mengkhianati segala bentuk sumpah janji antum di atas Al-Quran. Kenapa? Karena banyak kecurangan-kecurangan terjadi. Saya selaku saksi di TPS, ya, suara 01 pertama 138 suara, suara 02 57 suara, suara 03 14 suara. Tatkala KPPS melaporkan ke Sirekap, suara 01 jadi 118, suara 02 menjadi 957. Luar biasa, menang besar 914. Ini luar biasa dan ini tersistematis, tidak bisa lagi dirubah, terkoneksi ke Sirekap, ternyata sudah terkunci. Sekali lagi, kami tidak perlu dibela oleh KPU, tapi kami berharap KPU netral, adil dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saya dari 03. Ya, sebagai rakyat Indonesia yang dari 03, kami melihat sudah terjadi diskriminasi oleh Presiden Republik Indonesia, di mana BLT yang dipolitisasi hanya dibagikan kepada orang 02, sementara orang miskin yang di 01 dan 03 tidak dapat apa-apa. Karena itu sebagai orang-orang yang bayar pajak dari 01 dan 03, kami mengharapkan bahwa Presiden Republik Indonesia sudah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Karena itu dia pantas untuk dimasukkan, karena sudah tidak layak sebagai bapak bangsa, sudah tidak layak sebagai Presiden Republik Indonesia. Lawan. Hari ini harus lawan. Apapun yang terjadi hari ini adalah kumpulan dari orang-orang yang merasa terzalimi dari 0103. Saya sebagai orang 03, kami menentang ketidakadilan ini. Karena sudah ketahuan sejak awal Presiden Jokowi sudah betul-betul melanggar konstitusi secara sistematis, secara terstruktur, secara masif. Apalagi yang harus dipertahankan di KPU itu. Karena itu kami berharap kepada KPU untuk segera pertama mendiskualifikasikan Prabowo Gibran, tidak layak, tidak pantas untuk melanjutkan sebagai peserta konsultan pemilu. Karena dia sudah tidak pantas, dia sudah jelas-jelas itu melakukan kecurangan. Yang kedua, kami meminta kepada lembaga-lembaga DPR RI untuk segera memakzulkan Presiden Jokowi yang sudah tidak pantas sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia hanya bapaknya Gibran yang mengabdi pada perutnya sendiri, yang mengabdi pada keluarganya sendiri. Pak Presiden Jokowi